Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam Pak Tantan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Tantan gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Laras baik juga. Bu Laras, seperti yang kemarin dibicarakan, kita berdiskusi untuk saling mengobservasi pembelajaran di kelas. Kebetulan berarti sekarang giliran Bu Laras ya untuk mengajar di kelas dan Pak Tantan menjadi observernya. Nah, sebelum nanti pembelajaran dimulai, izinkan Pak Tantan bertanya dulu nih. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu Laras? Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik itu dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Begitu Pak Tantan? Baik Bu Laras, barangkali langsung ke pertanyaan kedua nih. Area pengembangan yang ingin dicapai apa ya Bu? Kira-kira baik dari diri Ibu sebagai guru ataupun dari sisi anak-anak? Dari saya ingin mengembangkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Kalau dari peserta didik sendiri itu, saya ingin lebih fokus atau ya meningkatkan peserta didik itu supaya lebih aktif gitu dan bekerja sama serta berani untuk tampil di depan kelas. Begitu Pak Tantan. Baik Bu. Nah, barangkali untuk mencapai itu Ibu sudah mempersiapkan strategi-strategi tertentu ya. Kalau boleh Bu izin saya tahu strategi yang dipersiapkan apa ya Bu? Strategi yang disiapkan oleh saya itu sebelum untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini, tentu saja saya sudah menyiapkan konten berupa lagu dan ada gambar-gambarnya juga. Kemudian media pembelajarannya itu audio visual, serta strateginya itu ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Begitu Pak Tantan. Nah, baik Bu, luar biasa. Barangkali rencana yang Ibu siapkan untuk pembelajaran hari ini, saya pikir Ibu sudah menyiapkan rencana yang matang ya, dengan menggunakan berbagai macam media, lalu menggunakan strategi yang beraneka ragam ya, bervariasi, baik ceramah, lalu ada kontennya berupa lagu, jadi tidak monoton. Dan saya tidak sabar nanti menunggu mengamati barangkali ya sebagai masukan tentu saja bagi saya nantinya. Semoga lancar pembelajarannya Bu Laras ya. Dan nanti hasilnya pun anak-anak sesuai yang diharapkan. Amin. Terima kasih Pak Tantan, ditunggu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak soleh-soleha. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, tapi kita pakai nyanyian dulu ya. Coba mana tangannya? Oke, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Sebelum belajar, maka kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bahwa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bizidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Siswa kelas 4B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4B semuanya Hebat. Ibu Guru bagaimana kabarnya? baik, Siapkah menerima semua? siap Kami siap belajar. dengar dengan seksama. Kami Bisa. kami fokus dan kami paham. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya anak-anak soleh-soleha. Gimana, udah pada sarapan? Sudah, alhamdulillah. Sarapan sama apa? Ayam. Sama ayam. Nasi goreng. Sama apa? Bacang. Yang lainnya sama apa, Aska? Sama endog bulat. Sama telur. Oke. Kalau Arto sarapan sama apa? Sama risol. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kalian tuh ada yang sarapannya sama ayam, sama nasi goreng, terus sama risol, sama bacang, sama telur. Coba, kalau ayam itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup itu ada apa aja? Ada hewan, ada manusia, dan tumbuhan. Oke, sekarang kita sebagai manusia punya anggota tubuh. Coba anggota tubuh kalian nih, ada apa saja yang terlihat? Ada mata, terus telinga, terus hidung, tangan, kaki, terus ada jari. Oke, ada apa? Kepala. Ya, nah ternyata ada apa lagi? Gigi. Oke, nah lidah. Iya, banyak sekali ya anggota tubuh kita. Nah, ternyata anggota tubuh kita nih manusia itu kan memiliki fungsi ya. Coba ada yang bisa menyebutkan tadi dari sekian yang sudah kalian sebutkan fungsinya apa, Alika? Hidung untuk menghirup udara, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan. Nah, oke. Alika sudah menyebutkan nih bagian-bagian tubuh manusia beserta fungsinya. Nah, selain itu hewan juga kan punya ya. Ada matanya, ada ekor, ada kaki gitu ya. Nah, selain hewan dan manusia, ternyata tumbuhan juga memiliki bagian-bagian. Ada yang tahu bagian-bagiannya apa saja? Akar, terus apa? Daun, terus bunga, terus biji. Oke, ada buah. Nah, ada bunga, ada berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau disebutin ada 6. Oke, nah ternyata bagian-bagian
tumbuhan ini juga memiliki fungsi. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tapi kita belajarnya itu akan pakai lagu. Siap nyanyi? Siap. Sebelum kalian, ibu dulu yang nyanyinya ya. Dikasih contoh dulu. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan. Biji untuk ditanam. Oke, bisa semuanya? Bisa. Ada yang tahu nggak ini lagunya dari lagu apa? Balonku. Oke. Balonku ada apa? 5. Oke, siap nyanyi semuanya? Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Mengedarkan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan. Biji untuk tanah. Kurang semangat, padahal kan tadi sudah ya. Coba lebih semangat lagi, kita ulangi sekali lagi ya. Anak soleh. Nah, coba tepuk 1. Ya, coba tepuk 1. Yes, sambil bilang, oke? Coba tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Nah, sudah siap belajar, sudah sarapan juga, jadi nyanyinya harus lebih semangat. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral di dalam tanah. Ada juga si daun hijau, helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis.
Orang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat perkembangbiakan. Simpan cadangan biji untuk ditanam. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, tadi lagu yang sudah kalian nyanyikan ini lagu bagian dan fungsinya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nih, fungsi-fungsi bagian tumbuhan kan tadi ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nih, fungsi akar untuk menyerap zat mineral. Coba di sini ada yang punya tanaman di rumahnya? Ada? Siapa yang punya tanaman? Tanaman apa? Tanaman hias. Kalau Alika? Oh, tanaman hias juga. Coba kalau tanaman hias sama kalian suka dirawat enggak? Dirawatnya dengan cara apa? Disiram. Terus? Diberi pupuk. Apalagi? Oh, dikasih sinar matahari. Oke nih. Dari akar nih sama halnya seperti kita manusia. Ternyata hewan dan tumbuhan pun butuh makanan. Butuh nutrisi agar dapat tumbuh yang asalnya dari kecil menjadi besar. Ternyata nih lihat kalau kalian istirahat ya di lingkungan sekolah kita banyak ya tumbuhan. Ada pohon mangga, pohon jambu. Nah, dari akar, kalau misalkan kalian disiram, nah nanti dari akarnya itu diserap airnya. Nah, kemudian ada daun. Nah, daunnya ini, kan di dalam daun itu ada zat klorofil, zat hijau daun. Nah, nanti di daun itu kalau misalkan sudah disiram, terus dikasih sinar matahari, maka terjadi fotosintesis. Nah, kalau tumbuhan itu makannya gimana? Nah, itu dia melakukan fotosintesis. Jadi bisa membuat makanannya sendiri. Tapi membuat makanannya sendiri itu perlu bantuan. Ya tadi kayak dari air dan sinar matahari. Kasih daun hijau. Nah, kemudian nih ada batang. Nah, tadi sudah diserap dari akar, kemudian diedarkan oleh batang gitu, disalurkan lagi ke yang lain kayak ke daun, ke buah, ke biji seperti itu. Nah, sekarang ini ada bunga. Bunga itu sebagai alat berkembang biakan. Nah, ternyata bukan hanya manusia dan hewan ya, tetapi tumbuhan juga bisa berkembang biak. Dengan cara apa? Nah, nanti dengan dari bunga nanti ada hewan. Kalian pernah melihat kalau misalkan di bunga suka ada hewan? Hewan apa coba? Oh, kucing. Oke. Ada ular. Terus lebah. Nah, nanti cara berkembang ada apa? Bala-bala itu mah Aspar lagi lapar ya. Oke, itu ada yang bilang ada kupu-kupu, ada juga lebah. Nah, nanti cara perkembangbiakannya itu melalui hewan ya. Hewannya itu kayak tadi seperti lebah, kupu-kupu. Nanti perkembangbiakannya itu di bunga. Nah, kemudian ada buah. Nah, buah itu sebagai alat penyimpanan cadangan makanan. Nah, sama halnya kalau misalkan di hewan, kalian tahu hewan unta? Tahu, ada yang punduknya, lehernya panjang, terus ada punduknya yang di belakangnya, yang di punggungnya. Nah, itu juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan. Nah, ternyata di tumbuhan juga ada, disimpannya di buah, kemudian biji. Nah, kalau kalian kan mau menanam pasti dari awal mulanya dari biji. Kalau misalkan ibu aku mau menanam, nah bijinya dulu yang ditanam seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak?
Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita akan memulai pembelajarannya. Nanti Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti ada yang menyanyi, ada yang menggambar, dan ada yang presentasi ke depan. Ya, menyanyikan lagu ini yang tadi kita sudah nyanyikan. Tapi ya berkelompok ya. Oke, biar lebih semangat coba. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky, wanna to say. Hey Mr. Funky. Wanna funky. A. E. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara basoka. Suara basoka. Suara basoka. Eyes on me. Silent please. Oke, sudah paham ya? Nanti kita akan tadi dibagi kelompok. Nah, nanti kelompoknya Raisa akan bernyanyi. Kelompoknya Alika akan menggambar. Menggambar apa, Bu? Menggambar bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kelompoknya Rejas nanti akan mempresentasikan kira-kira buah itu tadi fungsinya untuk apa, kayak akar juga fungsinya untuk apa, dan kelompoknya Argo juga akan menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Oke, kelompok Alika silahkan buku gambarnya dikeluarkan. Yang kelompok Raisa dan Argo silahkan latihan ya. Untuk nyanyi. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan sambil berjalan ya. Ya. Kenapa? Daun teh untuk membuat makanan. Ya, tadi pakai zat klorofil gitu. Iya, boleh. Nah, nanti yang kelompok Alika akan menggambar ini sambil nanti diberi panah ya. Ini kira-kira namanya apa, terus yang bagian ini gitu. Oke? Siap. So, ayo kelompok Rejas. Nah, kan ini kan kita belajarnya berkelompok ya. Jadi Ibu harap semuanya bisa bekerja sama dengan baik bersama teman kelompoknya. Teman kelompoknya yang namanya kelompok berarti bekerjanya bersama sama, jangan berkelompok tapi yang kerjanya cuma 1 atau 2 orang. Semuanya berdiskusi dengan teman kelompoknya sebelum nanti menampilkan hasil diskusinya. So, apa? Enggak, 1 aja dicatatnya nanti. 1 buku aja gitu deh misalkan. Bukan, maksudnya tuh jadi gini, misalkan di Rejas dulu gitu. Cok, ayo Zalfa. Hafal gak hari ini? Harus hafal atuh. Hah? Udah hafal? Sok atuh kasih tahu ke teman-temannya. Kenapa? Nggak mau ikutan kenapa? Ikutan kan bareng-bareng. Kan harus berkelompok. Sok Afja juga kesini. Bareng-bareng. Sok dipandu nanti sama Azka gitu untuk mulainya nyanyinya dicontohin dulu. Misalkan nih teman-temannya yang lainnya tidak tahu, sama Aska diberi contoh dulu. Jadi yang lainnya nanti bisa mengikuti ya. Sok sama Aspar juga. Sok Jahid juga sini. Ya bareng-bareng gitu. Nah ini juga nanti misalkan Rejas pas tampilnya ke depan gitu. Nanti ada yang bagian siapa yang menjelaskan ininya gitu. Ada yang menjelaskan akarnya untuk apa ya, pakai bahasa Rejas aja gitu. Berdua, Ari Irsyad. Yang kan yang berdua.
Yang berduanya enggak, Rafa sama ini Aska. Untuk menghafal dan mengerjakan dan mempersiapkannya, Ibu kasih waktu berapa menit ya? 30 menit? Cukup? Oke, dikasih waktunya 30 menit ya untuk mempersiapkan. 1 menit tuh. Nanti jangan sampai pas giliran, ayo kelompok jahit maju ke depan tapi belum hafal ya. Harus kompak. Sok nasi gitu. Nanti kasih yang bagian akar gitu untuk apa gitu. Ya kalau perkenalannya mah nanti semua gitu. Iya sama semuanya. Sok siapa dulu yang mulai menggambarnya? Bareng-bareng. Nanti kalau menggambarnya kalau belum ini mah tipis-tipis dulu aja ya, jangan langsung ditekan. Nanti jangan malu-malu ya, nyanyinya harus dikeluarin. Raisa juga ya, ya harus. Argo kenapa? Itu udah Argo mah kenapa? Iya tuh nanti mas jangan sama risoles terus sarapannya. Kenapa? Ditonjok di mana? Kemarin. Oh, atuh nggak boleh main fisik kan sudah membuat kesepakatan kelas. Oh sama siapa? Iya atuh nggak boleh. Iya nggak boleh nanti mah kan waktu hari ya harus minta maaf ya kalau berbuat salah. Nanti mah tuh Asrar juga tidak boleh jahil sama temannya ya. Apa? Oh nggak boleh atuh. Nanti diumpetin lagi ada bukunya. Dah. Ya udah sekarang masuk daripada ngobrol mending hafalin udah. Dikasih contoh dulu sama Aska sok. Iya. Sok. Fungsi bagian ya jadi fungsi bagian tumbuhan. Iya gitu. Ya kan disesuaikan aja sama nada balonku gitu. Sok, Java juga dengerin ya. Apa? Bagian tumbuhan kan ada 6. Ada akar, batang, daun, biji, buah, sama batang. Ya emang itu apa aja coba yang udahnya? Aku mau ini baru akar dulu nanti itu lagi sama yang lain. Buah simpan cadangan doang kan? Ibu? Iya, buah mah sebagai simpan cadangan. Itu doang ya? Karena cuma simpan cadangan doang. Iya, buat sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Simpan cadangan. Iya, untuk menyimpan cadangan makanan. Iya, biji mah untuk ditanam supaya nantinya bisa tumbuh kembali gitu. Iya, manfaat. Iya, gitu. Nah, nanti teh sambil untuk apa lagi gitu. Daun mah untuk membuat makanan. Nanti untuk fotosintesis. Batang teh untuk mengedarkan air gitu. Itu. Udah? Udah, ada
Ibu Laras. Apa? Kalau udah kita apa? Batang yang mengedarkan. Pakai mengedarkan. Oke, biar kitanya lebih semangat lagi dan kaliannya bisa lebih fokus, kita nyanyikan lagi satu kali lagi ya. Coba. Tuh, sambil diingat-ingat, coba. Si bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun, helai dan tangkai, zat klorofil untuk fotosintesis. Ya, nanti sebentar ya, kita nyanyi dulu. Mengedarkan air dan zat mineral, akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat perkembangbiakan, simpan cadangan biji untuk di tanah. Bisa semuanya? Oke. Nih di sininya dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Nih di sininya nih bunga sebagai alat apa gitu. Hah? Sebentar. Apa? Sudah hafal semuanya? Benar. Anggap pasti sakit nggak itunya? Mau dikasih minyak angin? Enggak. Kasih minyak itu. Minyak kenapa? Dasar minyak jalan tol. Dah siap, berarti nanti suaranya harus powerful ya. Harus semangat alfa juga ya. Udah apa tuh? Kan biar sehat. Oke, waktunya 20 menit lagi ya. 20 menit lagi. Kelihatan nggak Alika gambarnya? Kelihatan? Nah itu selain itu juga kan tumbuhan teh apa udah buah simpan cadangan nantinya bisa dikonsumsi. Jadi buah adalah sumber cadangan makanan bagi manusia. Buat tanamannya, buat tumbuhannya, tapi nanti teh bisa dikonsumsi untuk manusia dan hewan juga. Ya nanti sabar. Dan juga bisa Dikonsumsi. Cadangan makanan bagi Dikonsumsi teh bisa dimakan gitu. buah adalah simpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Ya gitu Dan sok. bisa juga dikonsumsi oleh manusia Dan hewan.
Mm-mm. Iya tuh, kan hewan juga ada yang makan buah. Hewan apa coba? Hah? Monyet tuh, kelinci makan buah apa? Wortel. Wortel mah sayur termasuknya. Tuh, kalau monyet iya makannya buah pisang. Tuh kayak gajah juga suka makan pisang tuh. Jadi buahnya bisa digunakan. Itu ibu kasih itu teh mana kasih itu teh Kayak ada juga tuh. Apa? Kuda Nil. Iya. Kan hewan juga kan ada. Sok ini udah belum yang ini? Udah ada bagiannya. Sok kita ajakin nih kelompoknya tuh biar tidak main pulpen aja. Konsumsi. buah sebagai alat apa? Alat berkembang biakan. Buah simpan cadangan. Biji untuk ditanam. Ah, tuh Aspar nggak ikutan nyanyi, coba ikutan nyanyi atau gimana? Biar tahu lagunya. Ya udah, so sekarang bareng-bareng dulu kan ini mah berkelompok. Mana? Ini teh buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Buah simpan cadangan. Yang ininya aja nih, yang ininya aja buah simpan cadangan. Iya, so nanti mah harus hafal nggak pakai teks ya. Ayo, wah ini kata-katanya sudah banyak kan nanti. Serangan sama gitu, Nah, serangan eta mah kitu. Kenal sih? Ini sama. Nah, untuk apa tadi? Kan untuk nih mengedarkan air. Ya, jadi fungsi bagian tumbuhan. Ya, ya gitu. Ya kan disesuaikan aja sama nada balonku gitu. So, Java juga dengerin ya. Apa? Apa? Bagian tumbuhan kan ada 6. Ada akar, batang, daun, biji, buah, sama batang. Ya emang itu apa aja coba yang udahnya? Aku mah ini baru akar dulu. Ini itu lagi sama yang lain. Buah simpan cadangan doang kan? Ibu. Iya, buah mah sebagai simpan cadangan. Itu doang ya. Karena cuma simpan cadangan. Iya, buat sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Simpan cadangan. Iya, untuk menyimpan cadangan makanan. Iya, biji mah untuk ditanam supaya nantinya bisa tumbuh kembali gitu. Iya, manfaat. Iya, gitu. Nah, nanti teh sambil untuk apa lagi gitu. Daun mah untuk membuat makanan. Nanti untuk fotosintesis. Batang teh untuk mengedarkan air gitu. Itu.
Udah? Udah ada juga sih yang terus Ibu Laras. Apa? Kalau udah ini teh apa? Batang yang mengedarkan. Pakai mengedarkan. Oke, biar kitanya lebih semangat lagi dan kaliannya bisa lebih fokus, kita nyanyikan lagi satu kali lagi ya. Coba. Tuh, sambil diingat-ingat, coba. Si bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun, helai dan tangkai, zat klorofil untuk fotosintesis. Ya, nanti sebentar ya, kita nyanyi dulu. Mengedarkan air dan zat mineral, akar ke semua bagiannya tumbuhan, bunga sebagai alat perkembangbiakan, simpan cadangan biji untuk di tanah. Bisa semuanya? Oke. Nih di sininya dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Nih di sininya nih bunga sebagai mengedarkan itu sama seperti menyalurkan. Jadi menyalurkan, memberikan gitu. Nah, melalui batang. Nih, mik. Nah, yang bagian Rafa sama Aska nanti apa gitu? Itu Bun, non Bu menyalurkan Bu. Menyalurkan memberikan. Apa? Langsung menilai siapanya? Oh ya kan yang ngegambarnya belum. Ya, yang ngegambar itu lagi merangkai kata-katanya yang presentasi. Mengedarkan. Oh, belum itu lah. Oh iya. Bunda mau apa tadi? Enggak, itu tak. Udah? 10 menit lagi. Kan udah tadi katanya mau 30 menit.
Mana? Iya, ini mah fungsi. Gimana nulis fungsinya ya? Apa coba? Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap. Ayo menyerap teh mana nulisnya? Kalau menyerap itu mah menerap. Coba. Bularas Apa sayang? bagian duanya nantinya kayak mana? Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Nah, mana? Menyerap, nah gitu, pinter. Udah ini mah sekarang mah mending ini dulu, tak ada yang sebagian nebelin gitu lah. So, kan namanya juga bekerjanya secara kelompok, jadi harus diselesaikannya bersama-sama supaya pekerjaannya lebih cepat selesai. Nih ada yang ngegambar daunnya gitu, nanti ada yang ngegambar. Udah Asfar? Hafal tidak? Lagi tes. Oh lagi dites sendiri-sendiri dulu sok. Enggak, itu mah kelas bawah. Udah sok. Mending ini dulu, fokus dulu ke sini. Dan menghasilkan buah-buah. Terus sekian dari kami. Coba udah. Tadi bagian tumbuhan ada berapa? Ada 6 itu udah 6 belum? 2 lagi. 4, 2 lagi. Sok apa tuh? 3 lagi. Dari saya. Dari saya. Salam dulu, salam. Ayo, tadi kan kata ibu juga ngegambar, jangan dulu tebel, ditipis-tipisin dulu aja. Sok dah. Ini daun-daunnya, berarti tinggal bunga-bunganya, terus tinggal buah, terus akarnya juga jangan lupa dibikin ya. Ya. Ada juga Sepuluh menit lagi ya. Enggak, tadi kan katanya kesepakatannya 30. Udah tinggal 10 menit lagi. Apa? Ya kan itu kan 1,5 jam kalau gitu. Kalau 1 jam kan berapa? Iya. Ini rahasia cantik banyaknya. Ibu-ibu si Aska ibu sama ini si rahasia cantik banyaknya lamar. Kalian mah
Tuh, udah siap nanti presentasinya? Jas doang. Iya, sok apa? Hiji sewa. Ada turunan itu turutan sih. Bisa turun. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Rafa sama Aska bareng. Iya kan. Turun atau? Nah, yang belum apa aja coba? Tinggal bunga. Daun? Udah daun. Mana? Nih akar, buah, batang, biji, bunga. Ya betul daun. Sok, daun fungsinya untuk apa? Tadi apa? Kenapa? Daun ya bisa juga nanti untuk obat-obatan misalkan. Ya nanti dicap-cip cuku Ibu. Karena akan dari kebanyakan saya dari Ini namanya kelompok apa? Megawati. Ya, tuh jangan. Apa? Oh, kreatif. Oke. Ya salah satu aja. Udah, kelompok ini apa? Kelompok kreatif. Apa? Kalau ini tak habis gitu. Kenapa gitu? Jadi ini kelompok apa namanya? Kalau ini nama kelompoknya kreatif. Yang ada di profil pelajar Pancasila coba apa? Kebinekaan global. Oke. Ini nama kelompoknya kelompok apa? Kalau itu yang kelompok sana itu namanya kreatif. Kalau yang ini kebinekaan global. Kalau ini gotong royong. Oke. Ini nama kelompoknya kelompok apa? Tuh, kalau yang kelompok jahit itu kreatif, yang ini kebinekaan global, ini gotong royong. Kalau ini apa? Yang ada di profil pelajar Pancasila sok apa aja? Apa coba? Beriman? Boleh. Oke. Udah? Boleh. Nah, terus apa lagi untuk melakukan tadi? Foto, sintesis. Di sininya obat-obatan koma gitu, pakai koma. Nah, untuk melakukan apa tadi? Sok amannya bagian apa? Sok ayo kan kerjanya bareng-bareng biar pekerjaannya cepat selesai. Ini apa ceritanya? Ini Sapi. Oh. Udah, mana yang ini? Mana coba? Udah. Nanti jadi Aska sama Rafa mah berdua. Nanti Argo sudah hafal? Sudah siap ini mah? Udah. Lumayan. Iya. Meminum air hangat. Ya semuanya tuh nanti kalau maju mah. Zalpa sudah hafal? Sudah siap nanti tampil ke depan? Iya, harus siap ya. Kenapa? Iya. Nanti ditanyain. Dah, so kalau misalkan sudah siap nanti ya bilang gitu, ini hasil diskusi gitu dari kelompok apa tadi ini teh berkebinekaan global. Nah ini hasil berdiskusinya. Nah kayak gitu. Gimana hijau plug in? Ya
Harus sambil senyum, jangan baut nanti ke depannya. Ya, nanti bisa tahu. Ayo kelihatan gak itu? Itu ada buah, mas enak dulu. Ayo, ayo. Itu juga sok sama Wafa juga ikutan di sini sok gambar. Misalkan sebelah sininya misalkan tuh Wafa gitu. Terus nanti sebelah sininya Fitri yang menggambar. Kan bisa sok saling dibagi-bagi. Jadi biar selesai. Iya, aduh sebentar ya. Sok. Nanti kalau sudah tampil. Nanti jadi sambil ditunjukin ya dikasih panah ini apa gitu, ini apa, ini apa. So udah, ini sekarang daunnya, nah sekarang ada buahnya gitu. Apa? Apa? Rejes itu kancingnya lihat ngebuka ih. Aurat. Udah siap? Sudah berdiskusinya? Sudah siap Irsyad? Astagfirullah. Ih. nanti ya astagfirullah. Nanti mau benar ini cepet udah belum? Nah, so ini mau ikut-ikutan. Berarti nanti bajunya sobek. Dah. Cok. Nanti suaranya harus keras, siap? Siap. Ya udah, nanti sobek tuh bajunya udah. Mereka langsung nemu warna apa? Mana buahnya? Oh. Nah, terus bunganya. Ya. Kamu? Iya. Sampai bawah warna kuningnya, tapi jangan Yo, 3 menit lagi. Iya, nanti dikocok tuh untuk ke depannya, dicap cip cup. Apa? 3 menit lagi. Tahu. Astagfirullah. Iya mah budak soleha. Soleh. Hei. Udah belum? Nih, Aska nanti yang bagian mana? Nanti mau tangannya gini beneran. Ih. Terus lah. Tuh lihat kancing bajunya ngebuka, ih aurat. Jangan takut hancur. Itu pakainya ngapain sampai sini tali. Tuh ini baru akar, batang, daun, bunga, buahnya mana buah? Terus satu lagi biji. Yang mana, Bu? Itu biji yang kecil-kecil yang ada di dalam buahnya. Oh, ini. Iya. Kan biji ada yang besar, ada yang kecil. Nah, terus tulis biji.
Ika udah kayak gini ya. Penelitian. Udah? Nanti jadi sama kelompok Alika tadi dikasih tahu ini bagian-bagian tumbuhan, mana yang akar, mana yang batang gitu ya, sama semuanya juga biar kebagian. Oke? Udah ini siap? Sudah siap? Udah ya, siap? Nanti kan dipilih. Oke, sudah siap semuanya? Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6. Apa? Nanti dicatat. Selesai semuanya nih. Nanti untuk yang maju ke depannya ibu akan kocok. Oke, sudah siap? Tepuk semangat. 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 Oke. Ya, kelompok kreatif dulu. Mana silakan? Dah, siap? Oke, yang lainnya yang belum ke depan didengarin dulu ya temannya. Oke, sok. 1, 2, pakai mic, Aska pakai mic. Sok. 1, 2, 3. Perkenalkan kami dari kelompok kreatif akan menyanyikan lagu musik bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan akan yang menguatkan bergerak sinar terkait dalam Aska di tengah. ada juga si daun hijau punya helai dan tangkai. Profil untuk fotosintesis hanya mengedarkan air dan mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan Sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan buah simpan cadangan ini untuk ditanam. udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dulu. Oke, selanjutnya kelompok siapa ya? Ya, kelompok beriman dan bertakwa. Silakan maju ke depan. Nih, siapa? Bareng-bareng sini atau maju biar kelihatan. Oke, sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok beriman akan menyanyikan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang menggunakan Deketin nih.
jawabnya. Punya helai dan tangkai Dan klorofil untuk fotosintesis yang mengedarkan dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya alat berkembang biakan pancarangan biji untuk kita. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ya, kelompok gotong royong silakan maju ke depan. Ayo. Nah, tadi kelompok kreatif dan beriman dan bertakwa tampil ke depan menyanyikan lagu fungsi dan bagian tumbuhan. Ini sekarang kelompok gotong royong akan menampilkan apa? Hasilnya? Ayo. Sok, ayo sini ke depan. Sini, Fitri, sini. Gak apa-apa sih, sebentar ya. Sok, nih. Atau ini Fitri yang di depan gak kelihatan. Iya, sok. Itu waktu temannya sini gak kelihatan ini temannya, sok. Sok sambil dipegang nih. Ayo cepat. Ya, sok. Sok. Ayo. Coba kita lihat. Ini kelompok gotong royong. Tadi menggambar apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gotong royong menggambar apa ini? Oh, tumbuhan. Terus ini kalau sudah digambar akan diapain? Tuh, dijelasin coba sama Alikanya. Tumbuhannya itu kayak terdiri dari apa saja? Iya, udah. Ya, sambil dilihatkan atau biar teman-teman yang lainnya juga tahu ya. Hasil kelompok gotong royong tadi menggambar apa? Tumbuhan dan bagian-bagiannya ya, sama nama-namanya. Coba sambil ditunjuk atau yang akar yang mana gitu. Nah, sambil diperlihatkan. Ini akar, ini batang, ini daun, ini tunas. Jihannya sambil mundur. Coba sama yang sebelah sini terlihat tidak gambarnya? Ayo coba di sini. Tapi jangan sambil dialangin gitu. So. Itu siapa tuh? Nah. So, sambil tapi jihannya nih jangan ini. Nah, biar kelihatan. Apa gimana, ulangi lagi ya? Oh, itu buah. Oke. Udah? So. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kelompok siapa yang belum tampil? Oke, kelompok terakhir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penerimaan global akan mempresentasikan bagian tumbuhan dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Regas akan memberitahu fungsi. Fungsi apa? Oh, fungsi akar. Oke. Itu untuk mengeluarkan tanamannya. Akar pun menyerap zat mineral dan menyerap air dalam tanah. Sekian pemberitahuan dari saya tentang bagian tumbuhan yaitu akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra dari kelompok pendidikan global akan memberitahu fungsi buah. Buah adalah simpan cadangan makanan untuk tumbuhan dan bisa juga dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Sekian pemberitahuan dari saya. Assalamualaikum. Fitranya geser sini, Irsyadnya biar kelihatan. Wabarakatuh. Nama saya dari kelompok pendidikan global. Salam perkenalan. Akan memberitahu fungsi batang. Batang adalah yang bisa menyeimbangkan semua bagian. Sekian pengetahuan. Kemana itu? Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan memberitahu fungsi biji. Yaitu untuk ditanam agar menjadi tumbuhan dan menghasilkan buah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya. Saya akan memberitahu fungsi bunga, yaitu bunga manfaatnya untuk sebagai alat perkembang biakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan di sini. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari pendidikan global. Saya akan memberitahu tentang fungsi daun. Yaitu daun melakukan fotosintesis dan mengandung zat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah tampil. Oke, kita nyanyi dulu. Everybody eyes on me. Kasih kanan, kasih kiri digabungkan. Kasih kanan, kasih kiri digabungkan. Kasih kanan, kasih kiri digabung jadi good job. Kanan kiri jadi good job. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, alhamdulillah tadi ya sudah ada yang tampil menyanyikan lagu, fungsi dan bagian tumbuhannya.
Ada yang bagian menggambar dan menunjukkan mana yang akar, mana yang batang, dan mana yang buah dan yang lainnya. Kemudian tadi yang terakhir ada yang menyebutkan juga fungsi-fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Ternyata tadi kata Fitra ada yang daun itu sebagai apa tadi? Selain untuk membuat makanan, untuk obat, untuk obat-obatan, hebat. Kemudian tadi kata Rejas, ibu, akar itu untuk menguatkan apa? Tanamannya supaya tidak mudah goyangnya. Oke, terus tadi ada juga yang bilang, ibu, ternyata buah itu manfaatnya atau fungsinya selain untuk menyimpan cadangan makanan, ada juga bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Ada di sini yang suka makan buah-buahan? Suka semuanya? Buah apa? Buah apa? Apa? Durian. Oke. Mangga tuh. Durian. Dari buah anggur, durian, mangga, dan rambutan ada bijinya? Ada. Nah, kalau misalkan nih kalian punya tanah yang luas di rumahnya, misalkan tadi Fitra, ibu, aku mah suka buah anggur. Nah, nanti siapa tahu ya sama Fitra dari biji anggurnya itu ditanam di lahan rumah Fitra, nanti bisa tumbuh. Oke? Ya, anak-anak hebat. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang fungsi dan bagian tumbuhan. Tadi ya kita sudah disebutkan ada fungsi, ada bagian tumbuhannya beserta fungsinya ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan kalian punya tanaman itu dirawat ya, harus dirawat, diberi air, diberi pupuk, harus dijaga karena tumbuhan itu juga merupakan makhluk hidup yang harus kita rawat, harus disayangi. Oke, terakhir tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke. Happy enggak hari ini? Coba kalau happy bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam Pak Tantan. Bagaimana nih Bu Laras? Alhamdulillah ya, sudah selesai Bu Laras melaksanakan pembelajaran. Dan tadi izin Pak Tantan menilai Bu Laras, ya bukan menilai, tapi mengamati untuk sebagai masukan. Barangkali ini di kegiatan pasca observasi, izin Pak Tantan bertanya, boleh Bu Laras? Boleh Pak Tantan. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit Bu Laras perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran ini, apa yang sudah menurut Bu Laras lakukan, baik dari kegiatan pembukaan, kemudian proses pembelajaran, lalu penutupan pembelajaran, dan bahkan penilaian pembelajaran. Menurut Bu Laras bagaimana perasaannya dan apa yang Bu Laras rasakan tentang apa yang ditunjukkan anak-anak selama di kelas? Alhamdulillah ya, proses pembelajaran hari ini lancar gitu. Saya juga merasa cukup puas. Mungkin walaupun apa ya, ada beberapa anak gitu yang masih kurang aktif gitu, harus lebih didekati lagi mungkin. Dan tapi ya alhamdulillah gitu, keberaniannya sedikit-sedikit sudah muncul dan mereka juga sudah apa ya, mau bekerja sama gitu antar temannya gitu. Jadi tidak membeda-bedakan gitu, walaupun ya dibagi kelompok juga mau bekerja sama bersama kelompoknya gitu. Pak Tantan. Baik, terima kasih Bu Laras atas refleksinya, dan barangkali izinnya Pak Tantan menyampaikan catatan-catatan Pak Tantan ketika melihat, mengamati Bu Laras mengajar ya. Ini barangkali catatan yang menjadi bahan juga buat Pak Tantan ya. Yang pertama, Pak Tantan menyampaikan catatan satu, Pak Tantan sudah sangat mengapresiasi. Jadi Pak Tantan tadi ketika melihat Bu Laras mengajar itu sampai terharu karena semangat dan apa yang dimunculkan oleh ibu kepada anak-anak itu sangat sampai, jadi anak-anaknya juga aktif. Nah, barangkali ini detail dari catatan Pak Tantannya. Pertama, ketika pembukaan barangkali
Bu Laras sudah sangat luar biasa membuka dengan dinamika ice breaking, kemudian menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sudah sarapankah, dan itu membuat anak-anak juga aktif di dalam pembukaan. Lalu Ibu Laras juga sudah memunculkan eksplorasi pemahaman awal anak-anak ya, dengan menghubungkan misalkan pertanyaan tadi ada bertanya apakah tahu hewan dan sebagainya, yang kemudian menggiring mereka kepada pemahaman tentang tumbuhan. Lalu Bu Laras juga tadi aktif memberikan pujian kepada anak-anak, itu merupakan hal yang luar biasa kalau menurut Pak Tantan, sudah menunjukkan pembelajaran sosial emosional yang tepat. Kemudian Bu Laras juga tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Lalu Bu Laras sangat pintar menggunakan konten berupa lagu, sehingga mereka seolah-olah tidak sedang belajar, tapi mereka sedang bermain. Itu penting. Jadi mengaitkan minat mereka dengan pembelajaran hari ini. Jadi di sana sudah terakomodir pastinya anak-anak yang bisa belajar secara audio, visual, dan kinestetik. Mereka bernyanyi, lalu menyimak video lagunya, kemudian mereka bergerak-gerak karena menari itu sangat luar biasa menurut kontennya. Kemudian Bu Laras juga sudah menampilkan berbagai macam keterampilan ya, menggunakan berbagai macam tepuk, menggunakan berbagai macam dinamika kelas, lalu membentuk kelompok juga dengan dinamika. Itu luar biasa dalam pembelajaran sosial emosional ya, sehingga tidak ada anak pun satupun yang menolak ketika dikelompokkan dengan siapa saja. Lalu Bu Laras juga tadi sudah menyampaikan materi yang lebih luas daripada materi yang seharusnya. Materinya adalah tentang tumbuhan, tetapi Bu Laras tadi membawa kepada unta mah ya. Jadi ada unta yang dibawa, hewan yang dengan ciri-ciri khusus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu penting bagi anak-anak yang memiliki kompetensi yang di atas dari yang lain, supaya mereka mendapatkan pemahaman yang lebih luas gitu ya. Kemudian Bu Laras juga sudah menyepakati dengan anak-anak tugas yang akan anak-anak kerjakan. Tadi anak-anak sudah bagus memilih apa yang mereka sukai ya. Ada yang suka menggambar, kemudian diberikan tugas menggambar. Lalu kemudian ada yang suka bernyanyi, akhirnya menghafal bernyanyi dan melakukannya di depan kelas. Kemudian Bu Laras juga tadi sudah di catatan-catatan itu di dalam prosesnya sudah memperhatikan anak-anak yang kurang aktif. Itu penting ya. Nah, Bu Laras tadi sudah berkeliling ke tiap kelompok, kemudian dengan sentuhan-sentuhan tertentu ketika anak tidak aktif dan fokusnya teralihkan, Bu Laras mengembalikan fokusnya dengan sangat baik. Lalu kemudian tadi juga ada anak-anak yang menyampaikan masalah dengan kesulitan belajarnya ya, tapi Bu Laras menanggapinya dengan sangat luar biasa. Lalu Bu Laras juga di sela-sela pembelajaran menyampaikan pembelajaran karakter kepada anak-anak ya, mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya karakterlah yang lebih penting. Nah, barangkali itu saja yang ingin Bapak sampaikan ketika diproses. Lalu Bu Laras jadi juga di penilaian sudah luar biasa ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, ada diferensiasi produk di situ ya. Ada produknya berupa presentasi lagu, anak-anak bernyanyi, lalu kemudian ada yang mempresentasikan gambar, kemudian ada yang mempresentasikan materi hasil diskusi. Itu luar biasa menurut Pak Tantan, dan itu sudah mengakomodir semua diferensiasi yang diinginkan di dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian lalu di penutupan barangkali ya, di penutupan tadi Neng Laras juga sudah luar biasa menggunakan dinamika dalam penutupan. Itu bagian dari pembelajaran sosial emosional ya. Jadi selalu menghadirkan anak-anak ke dalam kelas. Walaupun anak-anak sudah selesai pembelajarannya, tapi tetap dihadirkan supaya mereka bisa berefleksi dengan baik. Di situ ada penguatan juga dari Bu Laras dengan tanya jawab, itu luar biasa, harus dimunculkan setiap hari, dan itu menjadi inspirasi buat Pak Tantan sendiri ya. Lalu Bu Laras juga tidak lupa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran, menanyakan kepada anak-anak apakah pembelajarannya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian Bu Laras juga menyampaikan pemahaman bermakna di penutupan, kemudian tidak lupa memberikan apresiasi. Dan itu merupakan catatan Pak Tantan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran Bu Laras itu sudah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Tantan. Barangkali izin Pak Tantan menyampaikan satu hal barangkali. Boleh. Yang bagi Pak Tantan pun itu kadang suka lupa ya.
ketika barangkali ketika kita menyusun rubrik penilaian yang menilai proses, walaupun anak keaktifan dia mengajar ya, atau misalnya anak saat dinilai kemampuannya berdiskusi, kadang-kadang kita lupa untuk menceklis rubriknya ya. Barangkali itu hal yang menurut Pak Tantan harus diperbaiki dan menjadi catatan pribadi juga buat Pak Tantan untuk memperbaiki pembelajaran Pak Tantan di dalam kelas. Barangkali itu saja Neng Laras, catatan hasil observasi Pak Tantan ya, berdasarkan petunjuk yang ada. Nah, barangkali terakhir nih Neng Laras, kira-kira untuk kedepannya adakah rencana tindak lanjut yang akan Neng Laras lakukan terkait dari hasil observasi ini? Sebelumnya terima kasih Pak Tantan untuk masukannya. Mungkin nanti untuk kedepannya saya bisa lebih mempersiapkan ya, mungkin dari tadi anak yang tidak aktif mungkin lebih bagaimanapun caranya gitu agar si anaknya itu bisa lebih aktif, serta mungkin saya lebih mempersiapkan mungkin rubriknya agar pada saat mungkin anaknya juga mengerjakan, saya juga bisa sekalian sambil menilai gitu bagaimana proses peserta didik tersebut. Luar biasa. Izin bertanya lagi Neng Laras, kira-kira langkah spesifiknya apa ya yang akan Neng Laras lakukan? Apakah mengikuti workshop atau diklat atau? Oke, baik Pak Tantan. Mungkin untuk kedepannya barangkali kalau misalkan memang ada yang kurang atau mungkin untuk menambah wawasan atau ilmu juga ya, saya bisa mengikuti diklat gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak ya Pak Tantan ya webinar-webinar yang gratis gitu ya tentunya. Nah, saya mungkin bisa mengikuti disesuaikan juga dengan kebutuhan saya gitu yang nanti untuk di dalam kelas. Luar biasa, jelas. Nah, izin nih Pak Tantan bukan bermaksud menggali terlalu jauh terkait rencana ini. Kira-kira misalnya jika pembelajaran dilakukan hari ini, lalu rencana pengembangan tindak lanjutnya itu akan dilaksanakan di mana, di bulan apa atau gimana gitu? Di waktu kapan? Semester 1 kah? Gitu. Oh, rencana tindak lanjutnya ya, mungkin mengikuti workshopnya misalnya kapan gitu? Oh, bisa kan kadang kalau misalkan workshop itu kan ada ya 1 minggu itu beberapa kali. Nah, itu kan bisa disesuaikan dengan mungkin yang saya butuhkan gitu. Nah, itu bisa mungkin di akhir minggu atau enggak misalkan sepulang sekolah karena dilaksanakannya juga malam gitu Pak Tantan gitu. Workshop tersebut. Jadi maksudnya kita juga bisa melaksanakan tugas kita atau kewajiban kita sebagai guru gitu di sekolah, dan kita juga guru kan tidak berhenti untuk belajar gitu ya, pasti kan untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan, bisa juga nanti sepulang sekolah gitu. Jadi bisa tetap tidak mengganggu gitu proses pembelajaran kita ya, kita melaksanakan tugasnya kita bisa gitu, dan kita juga menambah ilmu di sisi lain juga bisa, karena kan itu kan di luar jam sekolah gitu, bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan karena ada kesibukan atau nah bisa tetap dilaksanakannya itu nanti di setiap akhir minggu, jadi misalnya hari-hari libur gitu. Luar biasa Bu Laras, terima kasih. Ternyata Bu Laras sudah memunculkan solusi sendiri ya barangkali terkait rencana tindak lanjut untuk menutupi semua ketidakpuasan ya. Karena kalau menurut Pak Tantan pembelajaran yang Bu Laras lakukan tadi sudah luar biasa, keren. Jadi Pak Tantan pun merasa termotivasi, terinspirasi, seperti yang Neng Laras tadi sampaikan. Mungkin kalau misalnya di sepulang sekolah kadang-kadang kan kita juga suka ngobrol-ngobrol ya, barangkali kita sisipkan sedikit-sedikit ya, saling berdiskusi. Apalagi kan Pak Tantan kita setiap hari Kamis itu kan ada program sekolah yang setiap hari Kamis itu di mana guru-guru itu kerja kelompok ya seperti KKG gitu, meskipun sama-sama gitu satu sekolah, tapi kan di situ kita bisa saling berdiskusi gitu, saling berpendapat gitu, saling mengeluarkan ini masalah gitu misalnya bukan masalah, jadi bertukar pikiran gitu sesama guru gitu kan. Barangkali ya mungkin saya juga kan masih ada kekurangan gitu, dari guru lain gitu misalkan mendapatkan ilmunya gitu atau jalan keluar yang lain seperti itu. Luar biasa Bu Laras, terima kasih Bu Laras. Barangkali kesimpulannya dari Pak Tantan adalah kita harus terus sama-sama belajar ya Neng ya. Pak Tantan juga proses hari ini menjadikan bahan pelajaran bagi Pak Tantan. Terus terang itu merupakan hal yang memotivasi Pak Tantan, karena sejatinya kan kita nggak boleh
merasa puas apa yang sudah kita lakukan. Iya. Itu saja barangkali Bu Laras, terima kasih atas Terima kasih. waktunya. Sama-sama Pak Tantan, Sampai terima jumpa kasih juga atas lagi. masukannya. Barangkali nanti giliran Pak Tantan yang mengajar, Neng Laras yang Boleh. mengobservasi. Siap? Baik, siap. Oke.